وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah pembacaan Ratibul Haddad dan juga qasidah Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan wasilah apa yang tadi kita baca, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Agus Usama Zahid. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athir miyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan mutalaah kita kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin sempat libur ya. Malam hari ini juga sekaligus penutupan sementara. Karena menjelang Ramadan agak repot kalau ngajinya kemalaman kalau Ramadan tetap dilanjutkan ya. Jadi untuk sementara ngaji Nasaihul Ibadnya selama bulan puasa sampai Syawal nanti ya libur dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya bulan Syawal. Jadi sekitar 2 bulanan mungkin libur. Tapi ya seneng ini. Senang libur ya. Nggak ada kegiatan, nggak ada beban ya. Senang libur. Tapi ngaji juga seneng, apalagi saya ngeliat ya zaman sekarang masih ada yang mau ngaji kitab model kayak gini kan luar biasa. Ya meskipun yang bawa kitabnya nggak semuanya itu ya, meskipun punya jane. Tapi masih mau ngaji saja sudah menunjukkan ini semangat yang luar biasa ya. Semoga saja kita semua bisa istiqomah ya. Nanti ya ngajinya dipercepat nanti pas lebaran lah, makolahnya biar dibaca panjang-panjang setengah halaman itu kan cepet ya. Kalau dibaca satu-satu bisa bertahun-tahun nanti nggak selesai. Nah malam hari ini jadi nggak Bib? Nggak jadi Bib? Beliau? Oh enggak ya. Sebenarnya tadi saya sempat mendapatkan kabar gembira ya, mau dihadir terus cuman beliaunya kebetulan ada acara lain. Jadinya ya belum beruntung kita malam hari ini, belum beruntung. Nah, kita lanjutkan
pembahasan kita nggak usah lama-lama lah, takut gulenya adem ya. Oh, udah dari habis maghrib ya masaknya. Ya. Ini satu makalah aja, karena ini kalau dua makalah panjang juga makalah yang berikutnya ini ya. Jadi kalau dipanjangin gulenya adem ya satu sebenarnya agak tanggung ya, nggak apa-apa lah. Satu aja ini. Ya. Hitung-hitung ya kita yang penting tidak bolong ya setiap kali pertemuan kita, meskipun hanya satu makalah. Semoga ini berkah. Niat kita ngaji juga cuma mencari keberkahan ya. Mencari pinter juga udah nggak pinter-pinter ya. Biar tambah ilmunya nggak nambah-nambah ilmunya yes. Yang penting berkah aja lah. Sama kayak anak juga sama sebenarnya, anak kita ajarin ngaji, ajarin belajar di sekolah, jangan diajarin pinter. Yo kalau bapaknya pinter apa mending kita nuntut anak kita pinter, bapaknya nggak pinter, anaknya pengen pinter. Ya, jangan jadi korban anaknya. Sepenting mencari ilmu itu ibadah gitu, mencari ridho Allah ibadah. Dan kalau orang tuanya ikhlas, insya Allah pinter sendiri. Ya. Ngaji juga sama, kalau kita ikhlas insya Allah masuk sendiri, nggak usah mempeng-mempeng amat nih, biasa aja. Hidup di dunia kayak gini, ya, hidup di dunia serba serba susah diprediksi. Adapun bisa diprediksi atau tidak itu pun tetap saja kehendak Allah. Ya, entah kita bisa memprediksinya atau di luar prediksi kita, tetap saja keputusan itu kepastian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ikhtiar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrihi wa ada 'alaina barakatihi amin ya rabbal alamin. Sekarang makalah yang ke-12 ya. Ke-12 bab rubai. Kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah yang ke-12, qila kan diucapkan, diceritakan, auha memberikan wahyu, Allahu siapa Allah Ta'ala mahalur Allah, ila nabiyyin kepada nabi, minal anbiya'i dari beberapa nabi, min bani Israila dari bani Israil alaihimussalam. Jadi nabi itu yang paling banyak dari Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Ya, karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim itu nabinya banyak sekali. Ya. Enggak cuma rasul, nabinya banyak. Ya. Ada nabi Sam'un. Sam'un zaman Nabi Musa. Ada nabi Hezkil. Anak saya itu namanya Hezkil, itu nama nabi. Ada nabi Daniel, itu juga nama nabi. Ada nabi siapa lagi? Pokoknya nama-nama yang agak menurut kita agak ke barat-baratan itu juga banyak nama nabi sebenarnya. Yaitu nabi-nabi bangsa Israel. Ya. Sam'un itu juga nabi, kalau di Indonesia jadi Samson. Ya, padahal Sam'un aslinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada para nabi. Dari nabi Bani Israil, wa qala, berfirman sapa Allah azza wa jalla atau jalla wa azza, dibolak-balik. Somtuka, diammu ya. Anil batili, dari perkara yang batil. Wahuwa, apa itu perkara batil? Itu perkara sesuatu la yufidu, yang tidak ada faidah, syai'an suwiji-wiji, atau emang la yufidu syai'an, tidak ada faidah atasnya. Sesuatu yang tidak memberikan faidah sama sekali, kemudian kita berdiam diri atasnya, kita enggak melakukan sesuatu yang sia-sia ya. Ya, diamnya kata Allah, karena saya. Maksudnya karena saya, ya untuk saya kata Allah, itu saumun, puasa.
somtuka anil batili li saumun ai thawabuhu, maksudnya pahalanya diam tadi, kasawa bisaumi, sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Nah, pahala puasa itu kan luar biasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, semua perbuatan baik itu akan diganjar banyak sekali pahala, 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kata Allah, as-saumu li wa ana azibih wa ana azibih. Puasa itu milikku dan saya sendiri yang akan membalasnya, saking banyaknya pahala puasa. Tapi tidak kemudian kita bisa persamakan diam itu dengan puasa, tidak. Oh, saya nggak usah puasa, cukup diam saja. Ya, cukup diam, nggak ngapa-ngapain, yang penting saya nggak ngerasani, nggak fitnah, nggak namimah, nggak ribah, ya kan, nggak melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, toh sama aja dengan puasa, katanya. Oh, nggak gitu juga. Ya. Maksudnya di sini diam dari melakukan hal-hal yang percuma, yang sia-sia itu mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Ya. Nah, ini lumayan, karena orang yang berpuasa saja bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Karena Rasulullah kan pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa puasanya kecuali sekedar ju' wal atos, ya, lapar dan haus. Sebenarnya ya nggak cuman puasa, banyak ibadah-ibadah lain juga sama, mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Ya, dalam hadis yang lain, kam min amalin yatasawwaru bisurati ama dunya fayasiru bi'amalil akhirah bihusnin niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang nampaknya seperti amal perbuatan dunia, tapi menjadi pahala atau mendapatkan pahala sebagaimana amal perbuatan akhirat karena niat kita yang benar. Ya. Kerja, dagang, sekolah, itu kan kayak amal-amal dunia. Tapi karena niat kita benar, ya dapat pahala. Jadi kayak amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Tapi sebaliknya banyak sekali amal yang nampak seperti amal akhirat, ya, tapi menjadi amal perbuatan dunia karena niatnya nggak benar. Contohnya tadi puasa. Padahal puasa jelas-jelas itu termasuk rukun Islam, ibadah yang pokok dalam Islam. Apalagi ibadah yang lain. Apalagi dengan cuma sekedar wiridan, cuma sekedar ngaji kayak gini, ya kan? Datang ke majelis, tapi niatnya nggak benar. Wah. Niatnya hasud, niatnya dengki, niatnya riya, niatnya takabur, niatnya pokoknya ini loh, saya punya majelis, ya nggak jadi apa-apa. Majelisnya cuma jadi pameran doang, ya, ajang gagah-gagahan doang. Ya. Karena niatnya yang nggak benar, makanya niat itu penting. Ya, niat itu penting. Orang ibadah sekelas puasa saja bisa tidak dapat apa-apa dari pahala puasanya. Karena dalam puasa kan ada hal yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa urusannya dengan hati. Ya, itu tadi termasuk niat tadi. Kalau hatinya nggak bersih, nggak benar, ya udah pahala puasanya hilang. Tapi kalau puasanya benar, hatinya benar, ya insya Allah pahalanya luar biasa. Nah, ini juga termasuk demikian, diam dari melakukan hal-hal yang terlarang, diam dari melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, itu bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang puasa. Wa hifdzuka, dan penjagaanmu al-jawariha ing
al-jawarih itu anggota badan, ayil awamila, maksudnya badan yang anggota badan yang digunakan untuk bekerja, ya. Kal yadaini warijlaini, sebagaimana kedua tangan dan kedua kaki. Kan biasanya orang kerja dengan dua tangan dan dua kaki. Tangannya untuk beraktivitas, kakinya untuk berjalan. Ya, menjaga dari apa? Anil maharimi, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan li karena saya. Ya. Kita menjaga tangan, kaki kita atau anggota badan yang lain, termasuk panca indera kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah li karena Allah juga kita melakukan itu. Bukan karena kita tidak mampu melakukannya. Saya sih nggak pernah minum minuman keras. Loh, sampean nggak kuat beli, misalnya. Saya nggak pernah zina, sampean nggak ada modal. Tapi ada modal, ada kesempatan. Ya, kita tidak melakukan itu. Nah, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, sholatun itu sholat, ay ajruhu ka ajris sholati. Maksudnya pahalanya sebagaimana kita melakukan pahala sholat. Ya. Jadi intinya niatnya karena apa? Diam tadi bukan karena lagi sariawan, lagi sakit gigi kemudian diam. Ya, padahal kalau nggak lagi sakit gigi atau sariawan ngomongin orang mulu misalnya. Kalau sekarang pakai WA, ya, bikin status. Wah, orang pada senang bikin status, heran saya. Bikin status yang netral-netral aja, bikin status kok masalah. Lagi musuhan sama orang bikin status, ya malah ketahuan. Nyindir orang pakai status, wah, repot nih. Itu sama dengan mulut status itu ya. Nah itu juga sama. Menjaga anggota badan dari hal yang diharamkan itu pahalanya sebagaimana pahala sholat. Nah ini tambah luar biasa lagi. Ya, sebagaimana kita tahu sholat adalah as-sholatu imaduddin, di maqal yang sebelumnya sudah dikatakan demikian. Sholat itu pokok atau pondasinya agama. Ya. Kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan karena Allah, ada kesempatan kita berbuat dosa, ada kesempatan melakukan maksiat, kok kemudian kita ingat Allah sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana pahalanya sholat. Jadi sholat itu sebenarnya pahalanya besar sekali, Pak. Cuman kita nggak lihat aja. Kalau lihat itu ya Masya Allah, orang pasti akan berbondong-bondong untuk sholat. Ya, tapi justru di situ ujiannya. Ya, kalau dilihatin pahalanya sholat, dilihatin dosanya maksiat itu ya, orang soleh semua. Ya, justru karena tidak diperlihatkan pahalanya sholat, tidak diperlihatkan dosanya maksiat, ya di sini letak ujian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita benar-benar yakin dengan Allah atau tidak, seperti itu. Wa iya suka dan putus asamu aikot automaika, maksudnya memutus tomakmu, anil khalqi, dari makhluk, li karena saya itu sodakotun sodakoh. Biasanya kan kita sangat bergantung kepada makhluk, punya ketergantungan yang tinggi, punya ketergantungan yang besar terhadap makhluk. Ya terhadap orang yang punya jabatan kita berharap jabatannya, terhadap orang yang punya kekayaan kita berharap kekayaannya. Ya semuanya punya harapan, bantuan dan lain sebagainya. Tapi orang yang ikhlas, yang tidak tomak, tidak mengharapkan ketergantungan dari makhluk karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu termasuk sodakoh. Ay sawabuhu kasawabis sodakoh, maksudnya pahalanya sebagaimana pahala sodakoh. Ini pahala yang luar biasa, besar-besar semua. Pahala puasa, pahala sholat, sekarang pahala sodakoh. Ya. Sodakoh juga pahalanya Masya Allah, asal ikhlas itu. Dalam Al-Quran surat Al-Munafikun kan dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Dan berinfaklah wa anfiqu mimma razaqnakum mimma terhadap barang razaqna yang saya berikan, yang saya rizkikan kepada engkau kepada kalian semua, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum engkau datang kematian, sebelum kematian mendatangimu. Jadi memang harus segera sedekah itu sebelum kita mati. Karena kalau sampai ajal sudah mendekat, nyawa sudah sampai tenggorokan, kita akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya. Berilah saya kesempatan sedikit lagi saja, saya akan bersedekah. Ya. Saya akan bersedekah. Jadi saking besarnya pahala sedekah. Ya, akan menyesal nanti kalau kita sampai meninggalkan itu semua, akan menyesal. Dan bagi orang yang tidak punya harta benda, ya cukup dengan bersabar, artinya dengan tidak tomak. Qat utama'ika itu ya bersabar ya, tidak terlalu bergantung kepada bantuan makhluk ya. Ya enggak apa-apa menerima bantuan, enggak apa-apa, tapi kemudian kita mengharapkan bantuan makhluk itu dengan tomak ya. Tomak itu arep-arep ya, mengharapkan secara berlebihan ya, itu enggak boleh. Wakafuka dan menahan dirimu al-adza dari menyakiti. Wusulil makruhi, maksudnya datangnya barang yang tidak disukai ya. Anil muslimi, dari orang-orang Islam, li karena saya. Kita menahan diri untuk menyakiti orang-orang Islam karena Allah. Asli, maksudnya memang karena Allah, itu jihadun, sebagaimana jihad. Ai sawabuhu, maksudnya pahalanya kafukal adza, itu kasawabil jihadi, sebagaimana pahalanya berjihad ya. Jihad kita al-fisabi. Ini susah. Kaful adza itu susah. Tidak menyakiti saudara kita umat Islam itu susah, terutama menyakiti hatinya. Nah ini susah ini ya. Kadang-kadang kalau kita udah nggak cocok sama orang ya, kita nggak peduli hatinya sakit atau tidak, yang penting sikat ya kan, mumpung ada kesempatan. Nah ini yang susah. Padahal kita mampu untuk menahan diri dari menyakiti orang lain, kita mampu menahan diri dari menyakiti saudara kita sesama muslim, dan karena Allah Ta'ala enggak apalah, maklum biasa saja ya kan, mereka yang melakukan itu ya enggak apa-apalah, biarin ya dimaklum saja. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, mudah-mudahan Allah menyadarkan seperti itu kan, karena Allah itu sebagaimana pahalanya sebagaimana pahala jihad ya, luar biasa ya. Meskipun susah ya, ini nggak apa-apa sih ya, ini ilmu ya, ilmu berdasarkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu memang harus ada ilmunya. Kita tahu bahwasanya diam dari hal-hal yang batil itu ternyata pahalanya besar sebagaimana pahala puasa. Kita tahu bahwa menahan menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu pahalanya sebagaimana pahala sholat. Kita tahu melepaskan ketergantungan kita terhadap makhluk itu pahalanya sebagaimana pahala sedekah. Dan kita tahu bahwasanya dari menyakiti umat Islam, menyakiti saudara-saudara kita umat Islam, itu pahalanya sebagaimana pahala jihad. Ini kan ilmu yang baru buat kita. Jadi ini bisa dipraktekkan yang kayak gini. Ya meskipun susah ya coba sedikit demi sedikit. Karena kalau praktek nggak ada ilmunya juga percuma ya. Tuman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang itu beramal kalau nggak ada ilmunya, amalnya tertolak, Pak. Ya, sholat
nggak tahu caranya sholat, nggak mau belajar sholat, sholatnya, ya tertolak. Kecuali memang orang itu ya bodoh, nggak ngerti. Ya, nah bodoh itu ada yang dima'fu, ada yang ghairu ma'fu. Yang dima'fu yang orang jauh dari ustadz, jauh dari kiai, ya, jauh dari ulama. Ya dia wajar kalau nggak tahu. Kemudian sholatnya sebisa dia, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sekeliling dia ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada habaib, kok nggak mau belajar, lah sudah. Itu nggak dimaafkan kebodohannya, ya, karena dia beramal. Ya. Apalagi udah nggak punya ilmu, ngajarin lagi, kan repot. Udah nggak ada ilmunya, pakai ngajarin. Nah ini tambah parah, ya kan? Sudah tidak hanya tertolak tapi sesat dan menyesatkan. Dolun mudilun. Nah ini, dan fenomena semacam ini zaman sekarang banyak. Ya banyak. Ustadz di YouTube, di medsos, ya, ya atau mungkin orang-orang ya seperti itulah, ya banyak seperti itu. Ilmunya masih belum belum sesuai kapasitasnya untuk ngajarin, sudah ngajarin. Ya dalilnya satu katanya, balighu ani walau ayah. Nah itu andalannya. Saya punya ini, saya sampaikan, tapi kadang-kadang berlebihan yang disampaikan. Nah berlebihan jadinya kacau. Dan itu ya sebisanya kita hindari hal-hal semacam itu. Ya, setidaknya kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Kalau yang belum kita ketahui ya kita tanya pada yang tahu, ya. Agar amal kita yang kita lakukan setiap saat, setiap hari itu tidak tertolak. Sayang kita sudah berbuat banyak, tapi kemudian amal kita ditolak gara-gara kita tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu. Nah ini udah lumayan, ya. Ini kalau diteruskan panjang setengah halaman sendiri. Jadi kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bersiapan nanti menghadapkan, semoga kita semua diberikan usia panjang, bertemu dengan Ramadan, bergembira dengan datangnya Ramadan, ya dengan dibuktikan tentu saja ya. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, kan gitu hadisnya. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas neraka. Ya tapi ya jangan cuma gembira doang, ya buktikan kalau kita gembira. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam-macam, ya. Ngaji malam itu ya dengan bisa ngaji sendiri-sendiri. Ya, bisa baca Quran, bisa memperbanyak sholawat, bisa memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Yang penting kita tunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar bergembira dengan datangnya Ramadan, sehingga nanti di akhirat Ramadan ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi benteng kita, ya, bisa menjadi penghalang kita atas panasnya api neraka. Wal maqalatu tsalitsata asyrata wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal rahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduthu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi
rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum saya tutup, saya tadi lupa, saya mohon menjelang Ramadan ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila selama rutinan kita terdapat banyak maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.